tema pendidikan Sespim Lemdiklat Polri untuk tahun ajaran atau tahun anggaran 2023 adalah mewujudkan pimpinan tingkat tinggi, menengah, dan pertama Polri atau kementerian dan lembaga yang prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan atau presisi untuk Indonesia maju. Nah, pada konteks tersebut di atas, kita menyadari bahwa berada pada era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0. Nah, konteks inilah yang kita sadar bahwa di era revolusi industri 4.0 ini kehadiran artificial intelligence ini sangat luar biasa dan bisa menggeser banyak pekerjaan termasuk di pendidikan dan cara atau pola pembelajaran. Nah, pada konteks ini Jepang juga mengusulkan bahwa untuk menjadi society 5.0. Kenapa? Karena manusia adalah aset utama bangsa. Dan manusia ini mungkin boleh kalah pandai, kalah ahli, kalah cepat dengan mesin atau dengan robot. Tetapi robot atau mesin itu tidak punya hati nurani, tidak punya kebijaksanaan. Nah, pada konteks inilah, maka sebetulnya kalau dikatakan bahwa polisi ini sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan, dan tentu konteks keutamaannya pada keteraturan sosial. Konteks kaitannya dengan yang kemanusiaan. Sehingga cara-cara atau pemolisian itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan itu semua merupakan suatu refleksi peradaban. Suatu bangsa kalau ingin tetap terus tumbuh dan berkembang, maka perlu adanya peradaban. Nah, peradaban itu pilarnya pada seni. Maka pembelajaran di Sespim ini juga merupakan seni. Bagaimana untuk para pemimpin nantinya ini mampu untuk memanusiakan manusia lainnya. Bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, pada konteks ini tentu kita akan mengembangkan berbagai topik atau tema pembelajaran untuk diskusi, untuk penulisan, ataupun bahkan untuk melakukan branding. Karena mau tidak mau, kita semua harus memikirkan ini. Yang pertama adalah kaitan dengan smart city. Kenapa menggunakan smart ya? Kata smart itu menurut saya adalah fungsional. Pada konteks ini, saya mencoba memikirkan adanya harmoni, pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi itu untuk pengamanan pada komunitas. Yang kedua adalah pengamanan atau untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran di lalu lintas yang mungkin sekarang bisa kita sebut road safety policing. Yang selanjutnya adalah membuat suatu sistem pengamanan kota. Yang ketiga adanya model untuk KOD, Kesatuan Operasional Dasar, yang mendukung model smart city, keamanan dan rasa aman. Ini konteks untuk anti premanisme. Premanisme biasanya mereka memilih dengan adanya anarkisme, dengan berbagai bentuk kekerasan, entah fisik, entah psikologis, entah simbolik. Karena kekerasan akan menghasilkan kejahatan dan itu kontraproduktif. Ada konsep yang bisa dikembangkan yaitu melalui smart policing. Smart policing ini boleh dikatakan harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Nah, pada konteks ini tentu kita bisa untuk mengimbangi perubahan atau disrupsi yang begitu cepat, khususnya kehadiran artificial intelligence. Smart policing merupakan suatu pola dan juga model untuk pemolisian di era new normal atau era kenormalan baru. Nah, konteks ini yang dihasilkan, kita juga harus memikirkan bagaimana membangun one-stop service. Pada sistem pelayanan publik, satu pintu yang berbasis big data, yang mempunyai standar pelayanan yang prima. Pelayanan prima itu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan itu untuk pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Nah, semua ketika kita bicara pada era digital, maka yang dihasilkan adalah setiap model atau bentuk-bentuk dari modernisasi adalah adanya algoritma
algoritma yang ditunjukkan melalui adanya infografis, info statistik, info virtual yang merupakan prediksi, antisipasi, dan juga solusi. Karena ini bisa saja berbasis pada artificial intelligence. Maka infografis tadi bisa diakses secara real time, on time, dan anytime. Dan ini tentu mendukung pada one-stop service dan pelayanan yang prima. Nah, pada konteks ini, maka pemimpin di era digital ini harus membuat model. Mau seperti apa pemimpin di era kenormalan baru ini? Maka manajemen strategi ini juga sangat penting bagaimana mengatasi berbagai hal. Karena ini juga kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak hanya landai-landai, tapi emergensi dan kontingensi. Maka juga ada strategi menghadapi manajemen risiko, emergensi atau kontingensi policing. Bagaimana pengambilan keputusan ini bisa cepat, tepat, akurat, bisa dipertanggungjawabkan secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Nah, konteks ini tentu di Saspim Lemdiklat Polri, baik itu Saspima, Saspimen, dan Saspimdi, sesuai dengan konteksnya akan membuat semacam model untuk leader branding. Nah, sehingga anak-anak atau peserta didik di sini juga dilatih untuk melakukan dialog. Karena mau tidak mau, kalau kita mempelajari hakikat dari administrasi adalah manajemen. Inti manajemen adalah pada kepemimpinan. Inti kepemimpinan pada pengambilan keputusan, dan inti pengambilan keputusan ada pada human relation, atau boleh dikatakan inilah yang menjadi landasan bahwa Saspim Lemdiklat Polri ini di era digital, era revolusi industri 4.0 dan menuju society 5.0 ini, maka pembelajarannya adalah dengan model dialog peradaban. Nah, konteks seperti inilah tentu dialog virtual sebagai narasumber, sebagai moderator, kemudian melakukan branding untuk semacam local heroes. Kita melihat polisi-polisi yang baik, banyak sekali, dan ini bisa di-branding. Mereka bisa, local heroes itu menunjukkan bahwa kita bukan hanya belajar apa dan bagaimana, tapi menjadikan siapa. Nah, selanjutnya kita juga melakukan suatu leader expo. Ujian atau ruang pembelajaran di kelas mungkin sekarang merupakan suatu belenggu yang kita belajar bisa di mana saja, cara apa saja. Maka ketika ujian nanti ujungnya pada leader expo. Bagaimana para calon-calon pemimpin di masa depan itu menunjukkan kreativitasnya, inovasinya, kecerdasannya, modelnya, bahkan juga karakternya untuk menjadi polisi-polisi yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, ini konteks ini kan kita tadi kaitannya dengan dialog peradaban. Sehingga para peserta didik ini juga akan diskusi membuat suatu forum misalnya untuk Babin Kaptimas, forum hukum dan keadilan, forum untuk kaitannya dengan ilmu kepolisian, bagaimana untuk bisa memberdayakan potensi yang ada. Karena kita juga bisa melihat bagaimana konteks mengembangkan community policing dan seterusnya. Nah, tentu kita juga bisa melihat forum kemitraan, karena mau tidak mau model-model pemolisian di era digital, era kenormalan baru, mau tidak mau kemitraan ini menjadi bagian penting. Nah, kemitraan ini adalah bagaimana membangun soft power dan smart power untuk bersama-sama mencari akar masalah dan menemukan solusinya. Nah, konteks ini kita juga melihat keindonesiaan. Indonesia yang masyarakat majemuk tentu potensi konfliknya besar, primordialnya besar. Nah, disinilah kita semua juga melihat bahwa bagaimana hubungan antar suku bangsa, pemanfaatan masalah-masalah jati diri suku bangsa dan kesuku bangsaan. Karena mau tidak mau, kita juga akan mempelajari di era digital ini, primordial masih berjalan, masih digunakan terutama di era post-truth, berita-berita hoax. Primordial itu yang pertama dan utama. Kalau kasarannya kita bisa melihat sebagai sara, suku, agama, antaras, golongan, itu menjadi pembenar, itu penunggangan. Karena itu konflik disebabkan adanya perebutan sumber daya atau perebutan pendistribusian sumber daya dan juga harga diri. Nah, di era post-truth ini maka diolah dan dikemas bagaimana fenomena
dengan berbagai cara. Ini by design yang membuat tentu orang-orang yang memiliki kemampuan, punya keahlian, punya keterampilan, punya jabatan, punya kepentingan, kekuasaan, tapi jahat. Nah, pada konteks ini tentu melihat keindonesiaan secara geopolitik, geostrategi Indonesia. Ini masyarakat majemuk. Indonesia ini negara kepulauan. Indonesia ini adalah negara yang potensi konfliknya besar. Kita berada di antara dua samudera, dua benua yang ada kemungkinan konflik Laut Cina Selatan, konflik di Pasifik Selatan. Maka konteks seperti inilah yang nantinya juga bisa dikembangkan bagaimana polisi dalam pemolisiannya untuk tetap pada keutamaannya, yaitu pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Nah, di sini kita ingin melihat bahwa bagaimana pada konteks hukum dan keadilan. Polisi ini bukan sekadar penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Karena polisi memiliki kewenangan diskresi, alternative dispute resolution, dan restorative justice. Nah, cuman mereka ada batasan. Kalau dikatakan bahwa the excessive of discretion is a potential source of corruption. Diskresi yang berkelebihan akan potensi menjadi korupsi, maka batasan pada nilai, etika, norma, moral. Nah, disitulah seperti donat. Di luar itu korupsi. Maka konteks ini boleh tapi satu untuk keadilan, dua kemanusiaan, tiga kepentingan yang lebih luas atau kepentingan umum, untuk juga kemanusiaan dan untuk edukasi. Sistem-sistem ini tentu akan menunjukkan bahwa bagaimana seorang penegak hukum dan keadilan mempunyai tingkat kedewasaan. Nah, pada konteks inilah kita juga harus paham bahwa pelajaran police and politik ini sangat penting. Polisi tidak berpolitik praktis, tetapi harus tahu politik. Karena kalau tidak, hanyut, maka akan jadi jaran keplaan, ditabuk sana, tabuk sini, jadi tunggangan. Karena mau tidak mau police and politik ini untuk mengajarkan bahwa bagaimana posisi polisi dalam administrasi negara, bagaimana memposisikan polisi memberikan pelayanan kepada publik, bagaimana polisi memposisikan sebagai penegak hukum dan keadilan, dan bagaimana konteks-konteks kemanusiaan, bagaimana mengatasi atau menyelesaikan konflik secara beradab. Nah, disinilah kita juga pada belajar dari pengembangan dasar dari pelajaran atau pembelajaran di SESBIM adalah pertama kaitannya dengan moralitas. Sekolah pemimpin sekolah moral, bukan pinter-pinteran terus rebutan ranking, apalagi ranking yang nipu-nipu, itu udah tidak manusiawi. Karena di sini pembelajaran moralitas, bentuk kekerasan, entah kekerasan fisik atau simbolik, itu tidak boleh ada lagi. Karena kalau kita sadar bahwa kekerasan secara fisik ataupun simbolik itu akan berdampak kepada kejahatan. Ya, kita bukan di tepi surga. Manusia itu banyak salah dan dosanya. Yang penting dan mendasar adalah tidak jahat. Itu dari niatnya. Moralitas ini menjadi sangat penting. Nah, yang kedua adalah nilai-nilai untuk kaitannya dengan keindonesiaan. Karena mau tidak mau kita harus menjadi patriot, menjadi bangsa yang mencintai dan bangga sebagai anak bangsa. Nilai-nilai kebayangkaraan yang berbasis pada Undang-Undang Kepolisian, Tribrata, Catur Prastya, Kode Etik Kepolisian, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga sadar bahwa anti korupsi juga harus dilakukan, yaitu pada etika publik. Karena mau tidak mau, SESBIM ini juga belajar untuk menunjukkan anti korupsi. Kita juga melihat bahwa kaitan dengan hal ini sebagai pemimpin ada strategi. Maka manajemen strategi dengan EVAS, dengan manajemen risiko, dan lain sebagainya itu studi kasus atau cara untuk meminimalisir tingkat subjektivitas di dalam pengambilan keputusan. Karena itulah seorang pemimpin ketika belajar di SESBIM Lemdiklat Polri ini tercerahkan dan mendapat suatu boleh dikatakan transformasi yang bisa merubah mindset dan culture setnya. Dia sadar bahwa menjadi aparat ini adalah satu, memiliki hutang kepada rakyat yang harus dibayar kepada rakyatnya dengan profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Yang kedua, konteks pembelajaran ini juga akan kaitkan pada ilmu kepolisian. Ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, yang tentu terutama pada keteraturan sosial. Yang kedua, kaitannya dengan hukum, penegakan hukum, dan juga keadilan. Yang ketiga, kaitan dengan kejahatan. Kan cara-cara penanganannya. Kejahatan ini tentu sangat banyak, mulai dari blue collar crime, white collar crime, transnational crime, extraordinary crime, dan juga cyber crime. Bahkan kita juga harus memikirkan forensic crime.
Karena ini konteks seperti inilah kita semua tahu. Dan manajemen media di era digital ini sangat penting karena kita harus paham bahwa seorang pemimpin ini bukan sekedar dia tahu apa ini apa itu, tetapi bisa memahami makna di balik gejala fakta dan bisa menemukan solusi-solusi yang tepat dan bisa diterima semua pihak. Maka dialog peradaban itu sangat penting. Di era postur tentunya manajemen media ini sangat penting karena kita semua sebagai polisi ini harus juga menginspirasi, menjadi alkamis, menjadi standar dan kiblatnya tentang pemberitaan dan berita yang baik dan benar atau sesuai dengan fenomena. Yang ketiga, kita juga harus memotivasi, memberikan solusi, dan kita juga bisa untuk boleh dikatakan mengcounter isu. Karena counter isu yang sangat penting ini perlu kecerdasan. Bagaimana melihat makna di balik gejala fakta itu tadi bisa memberdayakan soft power dan smart power dan sumber-sumber daya yang ada. Nah, tentu ini karena ada trust, ada kepercayaan. Kepercayaan kepada publik ini sangat penting. Dan tentu pembelajaran di sini nantinya yang akan dipamerkan pada Leader Expo ini pada konteks emergensi dan kontingensi. Nah, kecerdasan ini adalah kaitan dengan moralitas dan ini juga kaitan dengan kompetensi dan kemampuannya. Bermoral ini sangat penting karena moralitas ini menunjukkan karakternya. Maka Sespim Lemdiklat Polri membuat suatu keutamaan. Yang pertama adalah bagaimana moralitas yang ditunjukkan pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua adalah konteks pengendalian diri. Seorang pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana sekolah ini adalah kesadaran. Bukan karena dipaksa, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena diancam. Tapi kesadaran. Orang yang sadar akan bertanggung jawab dan disiplin. Dan kemudian yang kaitannya yang ketiga adalah kita semua tentu akan fokus pada keutamaan. Keutamaan Polri atau kepolisian dalam pemolisiannya adalah pada kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Nah, konteks ini tentu karena kita sebagai profesi, maka harus profesional. Artinya ahli yang berbasis pada ilmu kepolisian. Cerdas itu kreatif dan inovatif karena kita akan menghadapi berbagai kelemahan dan kekurangan. Bahkan situasi yang terjepit sekalipun, kondisi pada menghadapi fakta brutal. Tetapi para pemimpin alumni dari Sespim Lemdiklat Polri tetap waras, cerdas, dan tetap dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini konteks yang paling harus kita transformasi. Kemudian bermoral tadi sudah dijelaskan di depan, dan modern. Artinya modern ini dinamis dan ini juga kaitannya bisa mengikuti perubahan dan perkembangan. Bukan hanya sekedar mengikuti menurut saya, tetapi melampaui, bisa mengatasi. Nah, tadi sistem cara-cara pembelajaran yang tidak terkungkung pada kelas, tidak hanya mengikuti cara-cara yang konvensional, tetapi bisa berkembang pada studi kasus, dia membuat dialog, membuat macam-macam, sehingga ini semua merupakan suatu pelatihan. Tidak hanya kita pada akademik, tetapi juga ada olah jiwa, olah rasa, dan juga olahraga. Nah, disinilah boleh dikatakan mensana in corpore sano. Nah, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita semua sadar bahwa keutamaan ini juga pada membranding, membuat brand. Karena mau tidak mau, Sespim Polri menunjukkan bahwa sebagai ikon, sebagai simbol anti korupsi, simbol untuk keindonesiaan, simbol kebinekaan, simbol toleransi, simbol anti narkoba. Dan kita juga menunjukkan bahwa semua ini dibangun melalui peradaban. Transformasi yang ada di sini, guru-guru, sistem pembelajaran, para peserta didik ini sama-sama sadar, tanggung jawab dan disiplin untuk adanya pencerahan. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa secara garis besar bagaimana pola dan sistem pembelajaran di Sespim Lemdiklat Polri ini untuk adanya suatu pencerahan dan bukan hanya sebatas bagaimana, tetapi juga membangun siapa, sehingga kelak kita punya pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa untuk mengangkat harkat martabat bangsa negara dan juga membangun pada Polri yang kita cintai dan kita banggakan bersama.